Sebelumnya saya coba bacakan dulu sedikit terkait dengan kurikulum vitae Pak Dr. Jajang Ar-Rahmana yang akan menjadi pemateri kita pada forum diskusi FISIP ke-14 kali ini. Beliau lahir di Subang 9 Juni 1976, kemudian sekarang saat ini beliau menjadi dosen di jurusan Sosiologi FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beberapa tulisannya memang sangat terkait ya dengan kajian-kajian sejarah dan politik politik etnis begitu ya. Yang pertama tulisan terakhir dari Pak Jajang Ar-Rahmana ini tahun 2021 ada Colonial Informants and the Acehnese Dutch War, Haji Hasan Mustafa's response to Teuku Umar's collaboration with the Dutch authorities in the East Indies. Nah, kemudian juga ada The Politics of Civilizing the Colony, Haji Hasan Mustafa's Malay Guidebook on the Etiquette for Acehnese People towards the Dutch in the Netherlands East Indies. Ya, itu beberapa tulisan yang dari sekian banyak tulisan yang tentunya sangat relate dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebagai pengantar mungkin nanti Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk memberikan tanggapan dan diskusi begitu ya. Saya juga melihat ada beberapa, ini sepertinya diskusi kita pada hari ini akan sangat menarik karena di kalangan peserta ini ada beberapa ahli sejarah juga ya. Tadi ada Profesor Sulasman, beliau dosen sejarah peradaban Islam. Kemudian juga ada Pak Dr. Hasan Mustafa, ini dosen ilmu politik yang khusus mengkaji terkait dengan politik Sunda. Dan saya juga melihat ada senior saya ini Kang Tiar Anwar Bakhtiar, ahli sejarah dari Unpad, yang mungkin nanti kita bisa melihat diskusi di antara para ahli ini di forum Desain FISIP ke-14 ini begitu ya, terkait dengan politik Sunda di masa kolonial. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Dr. Jajang Ar-Rahmana. Pada 45 minutes for him, okay? Ya, 45 menit ya. Baik. Kami persilahkan, Pak. Ya, saya share dulu ya ininya, screen-nya. Sudah ada ya? Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Pak. Ya, suara saya jelas kan? Jelas, Pak Jajang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya aturkan terima kasih untuk Pak Dekan, kemudian juga para wadek ya, Pak Prodi dan guru besar, tadi ada Prof. Sulasman, juga para dosen dan teman-teman Bapak Ibu sekalian di lingkungan FISIP di UIN maupun di lembaga-lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam dan yang lainnya yang hadir pada siang hari ini ya. Ini sebetulnya kita awalnya sih diskusi dosen ya, umumnya diskusi dosen, diskusi yang sifatnya terbatas, tapi tidak ada salahnya juga pada kesempatan saat ini kita juga kemudian membuka ruang untuk teman-teman yang lain seluas-luasnya untuk ikut mendiskusikan tema seperti ini ya. Tema ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Asep. Memang beberapa waktu lalu teman-teman kita membicarakan juga ya tentang politik orang Sunda itu ya. Ada Miki Hiro yang diundang, kemudian ada Pak Rektor YLLM, Pak Asep Salahuddin, kemudian Pak Hasan Mustafa, juga saya dengar juga Pak Iip ya beberapa kali juga menyampaikan materi tentang ya kurang lebih tentang ini, dan menulis juga topik
tentang politik orang Sunda ya di beberapa esainya. Saya sebetulnya ingin berbagi tentang hasil beberapa kajian saya yang berbasiskan riset naskah, riset manuskrip ya, yang umumnya terkait dengan para pejabat ya di lingkungan kolonial yang saya sudah beberapa kali juga mempublikasikan tema manuskrip-manuskrip itu dalam jurnal, kemudian di buku juga sudah pernah saya tulis. Makanya ketika membahas manuskrip para pejabat kolonial itu secara tidak langsung juga kemudian akan terkait dengan persoalan politik ya, persoalan politik bagaimana orang Sunda di masa-masa lalu ya itu juga di masa kolonial itu juga memiliki pilihan ya, pilihan politik saya kira yang nanti akan saya jelaskan memang sangat beragam begitu. Tema yang akan saya bicarakan adalah nanti kita akan bicara bagaimana sebetulnya politik Sunda itu, apakah ada sebetulnya politik Sunda itu ya atau politik Sunda itu memang cair saja begitu ya, dalam arti tidak bersifat saklek begitu ya. Kita akan bahas nanti kemudian bagaimana orang Sunda kemudian menyikapi, merespon isu kolonialisme, interaksinya dengan para pejabat kolonial, dan lalu kita akan bicara tentang status orang Sunda berhadapan dengan orang kolonial, apakah kolaborator maupun patriot seperti disampaikan tadi oleh Pak Dekan ya. Nah, mengawali sesi ini sebetulnya saya ingat ya dari kutipan di buku Pak Ayib, salah satu bukunya, beliau mengatakan ini sebetulnya relevan juga dengan nanti apa yang disebut dengan politik Sunda ya. Beliau katakan apa itu Sunda ya, dan kumaha ari ajen inajen Sunda atau Wakasundaan itu. Jadi apa dan bagaimana sebetulnya nilai budaya Sunda itu ya, nilai kesundaan itu seperti apa ya. Beliau bertanya seperti itu, dan kemudian kata beliau sampai sekarang nepi ka ayeuna oge tacan aya saurang-urang acan anu bisa ngarumuskeun kalawan definitif naon ari Sunda jeung naon ari Kasunda. Jadi kata Ai Prosidi bahwa sampai sekarang sebetulnya apa yang disebut dengan nilai itu Sunda, nilai kesundaan itu bagi Pak Ayib ya itu tidak bisa dirumuskan secara definitif, secara saklek begitu ya. Fix dalam arti untuk masa tertentu, untuk periode tertentu, kata Pak Ayib tidak bisa ya. Yang jelas Pak Ayib melihatnya untuk periode hari ini katanya bahwa yang secara logis adalah kulantaran umumna orang Sunda teh Islamnya tangtu ajen inajen age agamana oge Islam ya, artinya bahwa nilai-nilai yang berkembang pada hari ini ya, dan yang menghiasi kehidupan sosial, budaya, ya, keagamaan ya orang Sunda ya adalah Islam begitu. Jadi kalau dihubungkan dengan politik, maka kata Pak Ayib yang kalau dimaksud adalah politik politik Sunda, kata Pak Ayib sebetulnya tidak mudah, dalam arti tidak fix bahwa politik Sunda itu bisa dirumuskan begitu saja ya, tanpa kita hubungkan dengan bagaimana dinamika politik Sunda itu beredar, berjalan dari satu periode ke periode yang lain ya. Jadi ya paling logis adalah ya karena orang Sunda itu hidup pada masa rentang waktu periode-periode yang selalu berubah dari waktu ke waktu ya, maka yang namanya budaya Sunda, politik Sunda itu pun akan berjalan dinamis, tidak bersifat tetap ya, tidak bersifat tetap fix begitu ya, yang itu kemudian kita anggap itulah Sunda yang sejati begitu. Jadi kesejatian Sunda itu sebetulnya ya berjalan seiring dengan dinamika kesejarahannya begitu. Tidak bisa kita klaim misalnya Sunda pra-Islam itu pada masa kerajaan itu menjadi Sunda yang sangat otentik. Saya kira tidak.
Sunda pada masa kolonial juga kita anggap sebagai Sunda yang betul-betul Sunda sih tidak. Jadi kata Pak Ajib ya Sunda yang berjalan itulah sebetulnya Sunda yang berjalan seiring dengan dinamika kesejarahannya. Dan hari ini adalah Sunda yang ketika dihiasi oleh kehidupan keislaman, ya itulah Sunda pada masa sekarang. Itu yang dipandang pendapat Pak Ajib. Ya, makanya politik Sunda yang kita lihat hari ini juga sebetulnya tidak bisa lepas dari dinamika politik lingkungan politik ya yang berjalan dalam ruang kesejarahan, ruang waktu kesejarahannya. Jadi kata Pak Ajib sebetulnya yang namanya nilai kesundaan itu ya Sunda itu sebetulnya hanya ada pada ciri etnik sebetulnya ya. Karena kalau ciri biologis orang Sunda dan orang Jawa kan sama sebetulnya. Susah kita bedakan kalau melihat si Anu Sunda karena misalnya saya dengan orang Jawa ya secara biologis ya tidak jauh berbeda. Tapi kata Pak Ajib sebetulnya ciri Sunda itu ya yang paling jelas itu ya dari etnik, bahasa, sastra, budaya begitu ya. Tetapi secara politik ya ciri Sunda itu kemudian nanti berkelindan dengan dinamika sejarah politik orang Sunda itu sendiri ya gitu ya. Jadi nanti muncul di situ perkembangan bahasa yang berubah-ubah dari bahasa Sunda kuno, kemudian ada bahasa Arab, ada aksara-aksara yang kemudian juga berubah seiring dengan perjalanan sejarahnya. Itulah Sunda sebetulnya. Ada periode Pak Islam, ada ketika Jawa, Mataram berpengaruh di kalangan orang Sunda itu juga mempengaruhi saya kira sikap kultur politik juga bagi orang-orang Sunda saya kira dipengaruhi juga oleh itu, termasuk juga kolonialisme yang berjalan mulai abad ke-17 ya sampai pertengahan abad 20, bahkan sampai era kemerdekaan pun saya kira dinamika situasi politik orang Sunda itu ya akan terus-menerus mengalami perkembangan, ya tidak bisa tetap gitu, dan jadi tidak bisa kemudian berada pada satu kondisi yang tetap begitu ya. Pilihan-pilihannya saya kira sangat banyak, dan itu ya namanya juga orang, makanya saya agak riskan ya kalau menyebut politik Sunda ya, karena politik saya lebih nyaman politik orang Sunda saja ya. Kalau politik orang Sunda berarti orang Sunda yang mana yang dimaksud begitu ya. Itu kan akan sangat beragam, akan sangat banyak pilihan sikap, pilihan respon yang dihadapkan terhadap lingkungan masanya, lingkungan zamannya begitu ya. Yang itu akan sangat berbeda-beda. Nah, termasuk politik kolonial ya, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana dinamika orang Sunda berhadapan dengan kolonialisme. Itu pun akan sangat berbeda-beda nanti, yang seperti akan saya jelaskan ya. Karenanya politik orang Sunda itu ya akan sangat ditentukan oleh kasus per kasus saya kira ya. Tidak kita sebut sebagai nilai universal begitu yang mesti kita sebut itulah sebetulnya milik ciri khas, ciri umum orang Sunda. Saya kira agak riskan ya, dalam arti memang karena pilihan orang Sunda ketika berpolitik itu macam-macam begitu ya. Seiring dengan ruang waktu yang berjalan tadi itu ya, dari sejak masa pra-Islam sampai masa kemerdekaan, yang itu akan sangat bermacam-macam, yang sangat dinamis ya, berbeda-beda begitu ya. Nah, kemudian ini yang saya maksud dengan bagaimana orang Sunda merespon kolonialisme. Nah, ini saya mengkaji misalnya beberapa buku sejarah, misalnya karena basis saya di Islamic Studies ya, di tafsir Al-Quran, kemudian juga di manuskrip surat-surat Hasan Mustafa terhadap pejabat kolonial Belanda, yaitu Snukogronje, maka beberapa buku sejarah yang saya amati bahwa memang orang Sunda begitu ya, yang hidup pada masa kolonial ya, saya ini gambaran kasar ya, saya kira nanti bisa debatable lah ya. Tapi umumnya saya kita mesti bersikap, saya kira ya, bersikap dalam arti ya inilah sebuah kenyataan sejarah yang sifatnya
yang bisa dibuktikan gitu ya secara dokumen-dokumen kesejarahan. Ada yang cenderung tadi yang disebut oleh Pak Dekan itu kolaborator dalam arti bekerja sama mendukung penguasa kolonial, ya, yang itu tidak bisa kita tolak. Saya kira satu kenyataan sejarah yang saya dapatkan misalnya dalam buku Informan Sunda saya sudah jabarkan bahwa surat-surat pejabat kolonial seperti Hasan Mustafa ketika di Bandung, ketika di Aceh terutama, saya mengkaji banyak sekali surat yang di Aceh, ada sekitar 60-an surat, kemudian juga di Bandung ya ada sekitar 20 surat yang isinya memang nanti juga akan saya perlihatkan banyak sekali bukti dukungan karena sebagai pejabat yang dibayar oleh pemerintah kolonial yang itu secara terbuka. Mungkin awalnya surat itu sangat eksklusif ya, sangat privat ya, surat pribadi kepada pejabat Belanda. Tapi ketika kita baca hari ini bahwa memang karena posisinya sebagai seorang penghulu, seorang pejabat Belanda, maka apa yang diungkapkan dalam surat itu ya tidak bisa kita tolak bahwa memang posisinya sebagai kolaborator, sebagai informan, sebagai apa ya, susah sekali saya menghindar kalau ingin disebut sebagai seorang patriot, apalagi terlalu jauh untuk menyebut patriot saya kira. Karena faktanya bahwa surat itu justru menunjukkan keberpihakan, misalnya ketika di Aceh misalnya, surat itu banyak sekali Hasan Mustafa berinteraksi dengan gubernur Aceh waktu itu, Dijkherhof, kemudian juga dengan pejabat-pejabat Aceh seperti Van Langen waktu itu ya, kemudian juga termasuk Senoko Gronye, yang isinya memang Hasan Mustafa berkewajiban bertugas untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang itu disampaikan kemudian kepada pejabat Belanda, karena Hasan Mustafa diyakini bisa berkomunikasi dengan orang-orang Aceh itu ya. Ini kan kelihatan ya ketika kita baca hari ini bahwa memang tidak bisa kita pungkiri bahwa itulah bukti sejarah bahwa orang Sunda, pilihan orang Sunda saya kira yang dalam hal ini adalah seorang penghulu, ya pilihan hidupnya ya adalah sebagai seorang kolaborator, sebagai seorang informan yang kita sulit untuk mengelak itu ya, mengelak itu. Saya kira tidak bisa kita kemudian karena sebagai seorang sarjana yang berdasarkan pada fakta kesejarahan, ya, itu tidak bisa kemudian kita tutup-tutupi ya. Nanti ini yang saya sebut sebagai keadilan kita ya dalam melihat sejarah begitu ya. Ada yang menyebut oh kan kita belum waktu itu kan kita tidak bisa menilai situasi sejarah masa lalu dengan hari ini ya. Nah, persoalannya justru penilaian kita terhadap sosok kolaborator pada masa kolonial itu ya. Ya sama adilnya dengan kita melihat bahwa orang-orang Aceh itu adalah para pejuang kan. Nah, kalau orang Aceh itu adalah para pejuang, berarti orang yang berpihak pada kolonial masa kita anggap pejuang juga kan? Tidak, justru kita adil menempatkan itu ya antara mana pejuang, ya, mana kemudian seorang informan, mana seorang kolaborator kolonial. Nah, umumnya para menak saya kira di Priangan banyak sekali bekerjasama dengan para pemerintah koloni, itu tidak bisa dipungkiri ya. Umumnya sih kita sungkan ya membahas ini. Misalnya kita lihat bukunya Bu Nina Lubis tentang Menak Priangan, saya kira tidak ada istilah kolaborator di situ ya. Karena memang apa ya, jadi sangat sungkan sekali kelihatan Bu Nina itu untuk menempatkan orang Sunda dalam posisi berhadapan ya dengan dengan pihak ya berhadapan dengan orang-orang para pejuang itu ya. Jadi cenderung datar saja begitu ya, tidak bagaimana menempatkan fakta sejarah itu secara kritis ya, bahwa memang pilihan orang Sunda juga ada yang menjadi dalam tanda petik ya kaki tangan atau informan bagi para pejabat kolonial itu ya. Nah, ini sebetulnya secara kritis kita bisa hadapkan dengan para pejuang, para patriot itu ya. Para patriot yang saya maksud adalah para pejuang yang secara historis memang fakta-fakta kesejarahannya jelas ya. Dalam arti kita tidak bisa juga kemudian memaksakan seorang kiai, karena umumnya kan dulu pada masa kolonial itu penghulu itu posisi yang
dia dibayar oleh pemerintah kolonial, digaji gitu untuk memperantarai kebijakan kolonial dengan masyarakat Hindia Belanda begitu, dengan masyarakat dengan masyarakatnya begitu ya. Nah, jadi penghulu itu dia punya kedudukan penting ya sebagai perantara, sebagai istilahnya juru bicara pihak pemerintah kolonial ya. Tapi di luar penghulu nanti ada pihak pesantren yang nanti Pak Iib juga sudah menyebut itu, bahwa ada orang pihak yang berada di luar gelanggang politik kolonial yang disebut dengan kalangan kiai, kalangan santri atau pesantren itu ya. Nah, beberapa sarjana misalnya Lafan, kemudian juga Pak Profesor Jajat itu menyebutnya pihak yang independen sebetulnya ya, dari pihak pesantren yang berusaha independen menjaga jarak dengan pemerintah kolonial, termasuk juga dengan para penghulu itu ya. Bahkan nanti para kalangan pihak pesantren itulah yang justru kemudian ada yang bergeser menjadi seorang pejuang anti kolonial yang betul-betul memperlihatkan daya juang ya, yang tidak lagi bersifat menjaga jarak, independen gitu, tapi justru bergeser ke arah yang lebih ekstrim ya, dalam arti berhadapan-hadapan dengan pihak kolonial. Inilah yang dipilih oleh misalnya Hasan Maulani, kemudian juga Ahmad Sanusi kalau di Sukabumi saya lihat, atau misalnya yang sudah jadi pahlawan itu Abdul Halim ya, kemudian juga Jenderal Mustafa dari Tasikmalaya, yang itu berakar dari tradisi pesantren yang awalnya independen tapi kemudian bergeser menggeser sikapnya menjadi sangat frontal ya, terhadap pemerintah kolonial. Padahal sebetulnya pihak kolonial itu awalnya sih berusaha mendekati kalangan pesantren itu dengan menggunakan orang-orang seperti penghulu itu ya, yang memperantarai kebijakan kolonial, karena penghulu juga diangkat dari kalangan pesantren, orang-orang yang ahli agama. Tapi ada saatnya kemudian kolonial juga tidak berhasil untuk meyakinkan kalangan pesantren untuk mengambil sikap ya yang lebih lembut, tetapi justru memilih sikap yang lebih keras gitu terhadap kebijakan kolonial. Nah, sikap yang independen ini saya kira salah satu prototipenya itu dari misalnya Syekh Nawawi ya. Syekh Nawawi itu kelihatan sekali ya bahwa beliau tidak memperlihatkan sikap yang frontal gitu, karena keluarganya juga berlatar belakang pejabat kolonial begitu, penghulu juga di Banten gitu ya. Tapi sikap independennya, sikap Nawawi itu ya tidak memperlihatkan sikap yang keras gitu terhadap kolonialisme. Saya kira agak susah untuk dipaksakan untuk misalnya dicari-cari bahwa Nawawi itu sangat anti kolonial. Karena setahu saya juga Snook di catatan tentang Nawawi ketika di Mekah itu bertemu dengan Syekh Nawawi juga bahwa yang justru yang lebih kelihatan dari Nawawi itu adalah ambisi untuk menulis karya sebanyak-banyaknya ya ketika di Mekah itu, sebagaimana ditulis oleh Pak Asep itu di tesisnya ya. Tapi kalau nanti berseberangan dengan keluarga Jayadiningrat di Banten itu, ya kalau keluarga Jayadiningrat misalnya Ahmad Jayadiningrat, Husain Jayadiningrat, kemudian juga Raden Abu Bakar Jayadiningrat begitu ya, itu kan kelihatan bagaimana posisinya ketika secara terang-terangan ya bekerja sama, bahkan bekerja digaji oleh pemerintah Belanda ketika di Jeddah misalnya Abu Bakar itu, dan juga sama sebagaimana Hasan Mustafa juga mengirimkan informasi-informasi penting ya kepada Snokogronje. Termasuk juga nanti banyak keluarga Jayadiningrat itu yang dikader gitu ya, dididik oleh Snok untuk menjadi pejabat-pejabat Belanda ya, seperti Husain Jayadiningrat atau misalnya Ahmad Jayadiningrat itu ya, yang oleh Pak Mikihiro di pertemuan sebelumnya itu disebut prototipe orang yang multilingual, yang bahasanya sangat banyak, sama seperti Snok sebetulnya, yang dengan menguasai banyak bahasa, termasuk Hasan Mustafa juga, politiknya menjadi sikap politiknya menjadi terbuka begitu ya. Sikap politiknya menjadi lebih bisa menerima realitas kolonialisme begitu ya, dan akhirnya bisa bekerja sama dengan pihak kolonial gitu ya. Tapi saya kira orang-orang seperti para patriot, para pejuang seperti Ahmad Sanusi, saya kira karena dari awal kelihatan menjaga jarak begitu ya dari pemerintahan kolonial, maka kemudian apa yang ditulis juga, apa yang di karya-karyanya juga menjadi
menjadi sikap yang saya kira sangat tegas, ya, tanpa abu-abu begitu ya. Nah ini kan memperlihatkan bahwa orang Sunda itu memang sangat tidak bisa kita kemudian membuat satu pola umum begitu bagi orang Sunda, bahwa orang Sunda itu ada yang menyebut misalnya Caina herang laukna benang. Caina herang laukna benang itu artinya menyelesaikan masalah itu dengan tanpa masalah. Gimana ya? Karena misalnya prototipe seperti Musa misalnya, ya, Muhammad Musa yang ketika bekerja sama dengan Hole itu, ya, di Garut itu, ya, dia memang Caina herang laukna benang bagi dirinya, begitu. Dia berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik mungkin bagi dirinya, tapi dia juga ngubek, memperkeruh balong orang lain yang herang, gitu ya. Artinya peribahasa itu hanya berlaku bagi dirinya, tapi kemudian dia juga ngakalin orang. Misalnya Musa itu kan sampai memberikan saran kepada Hol untuk mencurigai para ulama tarekat misalnya, yang saat itu sedang ramai dibicarakan di Cianjur. Banyak pejabat-pejabat Belanda juga waktu itu yang ikut, ya, orang-orang pribumi maksud saya, ikut juga kepada ulama-ulama tarekat itu. Tapi oleh Musa malah dipanas-panasi begitu ya. Nah, ini kan kelihatan sikap Caina herang laukna benang itu menjadi sangat ideologis, ya. Ya sepanjang untuk kepentingan pribadinya ya itu dipakai, tapi untuk mencurigai orang lain itu tidak dipakai, malah justru dikeruhkan orang lain itu, ya. Nah, saya kira sama sebagaimana ya peribahasa yang saya kira ya karenanya itu ciri hidup orang Sunda, iya, tapi ketika berhadapan dengan realitas zamannya, maka ungkapan-ungkapan nilai-nilai hidup saya kira menjadi sangat interpretatif, ya, menjadi sangat ideologis, ya, tergantung pilihan dirinya ketika berhadapan dengan pihak kolonial. Misalnya Ahmad Sanusi, pilihan hidupnya sebagai seorang patriot, maka kemudian ya bukan berarti Ahmad Sanusi itu tidak menggunakan prinsip Caina herang laukna benang, tapi kan ada saatnya beliau istilahnya leler jejer lias tali, misalnya lihat tali dalam arti fleksibel begitu ya, tapi ada saatnya beliau juga keras gitu berhadapan dengan kebijakan kolonial begitu ya. Ada saatnya beliau juga Caina herang laukna benang gitu ya, tapi ada saatnya juga beliau berani bersikap gitu untuk berhadapan langsung dengan para pejabat kolonial, bahkan sampai dengan resiko di penjara sekalipun, dibuang gitu ke tanah Batavia, ya. Dan ya ini saya kira cara pandang yang ya memang cara pandang sejarah yang saya kira penting untuk menentukan sikap seperti ini, ya. Untuk menentukan sikap dalam membaca realitas politik orang Sunda yang dinamis dan beragam ini. Tidak istilah kita berapologi bahwa misalnya masa sih orang Sunda itu menjadi kolaborator misalnya, atau ya bagaimanapun itu realitas yang saya kira itu pilihan, ya, yang zamannya membentuk dirinya begitu, yang tidak bisa kita tolak pilihan-pilihan itu, ya. Ya karena isu tentang nasionalisme, isu terutama belakangan ya di abad 19, saya kira isu perlawanan terhadap kolonial juga sudah sangat marak waktu itu, ya. Tapi kalau misalnya para orang-orang Sunda yang duduk di pemerintahan Belanda itu kemudian malah menyudutkan mereka yang melawan pihak kolonial, nah itu kan kelihatan bagaimana antipatinya meskipun terhadap sama bangsa sendiri begitu, ya. Karena cenderung sudah sudah sangat kental dengan kepentingan tuan kolonialnya, seperti pada para pejabat penghulu yang saya amati begitu. Nah, para pejabat Belanda itu sebetulnya juga, nah karenanya nanti kita bisa sebetulnya karena sikap politik orang Sunda itu cenderung sangat dipengaruhi oleh kebijakan Belanda, maka
kebijakan-kebijakan para pejabat Belanda itu sebetulnya yang menjadi perhatian yang penting untuk jadikan perhatian kita ya. Misalnya ketika Jan Pietersen Koen, Daendels, ya, Raffles, ya, Holle kalau yang di Sunda itu sebetulnya membuat kebijakan-kebijakan terhadap umat Islam begitu, terhadap masyarakat Hindia Belanda, maka itu juga menjadi starting point untuk menempatkan sikap orang Sunda itu. Ya. Awalnya kan kalau baca misalnya di bukunya Stan Brink itu ya, awalnya orang-orang Belanda itu sangat punya kebijakan yang disebut dengan terbuka untuk datang ke Hindia Belanda, kemudian juga beralih membentuk semacam benteng untuk menutup pengaruh orang-orang Hindia Belanda, bahkan mengadu domba antara orang Hindia Belanda. Kemudian pada akhirnya para pejabat Belanda itulah yang kemudian nanti pada masa Snoek berusaha untuk mendidik ya orang-orang pribumi dari Hindia Belanda itu agar memiliki peradaban yang lebih baik begitu ya, memiliki sikap-sikap yang lebih baik gitu ya. Jadi yang awalnya sangat keras begitu ya terhadap kepentingan orang-orang pribumi, tapi lama-kelamaan terutama saya kira nanti dipengaruhi juga oleh kebijakan Ratu Wilhelmina ketika politik etis itu berjalan, akhirnya kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang menjadi lebih terbuka ya terhadap orang-orang pribumi ya. Bahkan dalam beberapa hal terutama untuk perlakuan terhadap agama saya kira orang-orang Belanda belakangan itu cenderung lebih netral begitu dalam memperlakukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang-bidang keagamaan. Misalnya Holle, saya kira Snoeck-Groene pada prinsipnya sih saya pernah katakan bahwa memang kebijakan yang disebut dengan asosiasi kebudayaan itu yang dipilih ya. Jadi bagaimana orang-orang Sunda ya, itu dia bisa menyadari warisan kesundaannya, warisan budayanya yang sangat kaya gitu ya. Yang dengan cara itu sebetulnya nanti diharapkan oleh pemerintah kolonial seperti Holle dan Snoek itu orang-orang Sunda bisa mendapatkan pengajaran yang jauh lebih yang lebih kuat akarnya begitu ya, dibandingkan dengan pengaruh Islam yang semakin keras waktu itu, yang semakin deras waktu itu ke Hindia Belanda. Nah, salah satu cara untuk membendung pengaruh Islam yang semakin kuat itu ya para pejabat kolonial itulah yang kemudian nanti berusaha membangkitkan nilai-nilai adat gitu ya, budaya, bahkan aksara saya kira, mencetak misalnya menghidupkan bahasa itu juga di beberapa buku sejarah saya baca bahwa memang ada intervensi seperti itu ya. Karena pengaruh Islam yang sedemikian kuat. Nah, itu kebijakan-kebijakan itulah yang nantinya juga di sisi lain itu juga berpengaruh terhadap sikap bagaimana orang Sunda bersikap ya terhadap kolonial. Ada yang memilih tadi itu ya, ada yang memilih semakin dekat begitu ya dengan merapat dengan pihak kolonial, tapi ada yang justru memilih dalam banyak hal untuk tetap independen, menjaga jarak, bahkan ada yang bergeser sampai ke sikap perlawanan terhadap pihak kolonial begitu. Di slide berikutnya ini yang saya maksudkan contoh Hasan Mustafa, lagi-lagi Hasan Mustafa karena saya sudah mentranskrip, menerjemah semua saya kira surat pribadi Hasan Mustafa dan isinya memang seperti ini misalnya. Ini surat kepada Snoek, tapi pengalaman Hasan Mustafa ketika di Aceh, bahwa memang dia dibayar ya, untuk informasi yang didapatkan ketika berhadapan dengan ketika bergaul dengan orang Aceh. Jadi berita yang didapatkan itu memang mendapatkan bayaran dari pemerintah kolonial, dari gubernur Aceh waktu itu ya. Dan ini hanya satu informasi yang saya kira dari sekitar 60-an surat ya, karena walaupun 3 tahun masa tugasnya di Aceh, tapi hampir setiap minggu saya kira saya lihat konsisten gitu ya, hampir setiap minggu 10 hari gitu itu selalu mengirimkan info, mengirimkan kabar gitu ya,
yang didapatkan, entah itu kepada Snook, sahabat karibnya yang di Batavia, atau kepada Gubernur Aceh misalnya, yang setiap seminggu 2 kali itu di suratnya disebut setiap, kalau nggak salah, setiap Selasa Kamis ya. Jadi selalu ketemu dengan Gubernur Aceh, Dr. Hope, untuk menyampaikan laporan-laporan yang didapatkan di lapangan. Bahkan Hasan Mustafa menyebutnya itu dia seperti ditugaskan untuk menjaring jala, menggunakan jala, menjaring banyak informasi sebanyak-banyaknya. Nanti pejabat Belanda lah yang bertugas untuk menyaring, ya, menyaring, memilah mana informasi-informasi yang relevan. Makanya di suratnya itu sangat banyak informasi yang sebetulnya beragam sekali, ya. Jadi di sini kita susah untuk mengelak bahwa bagaimana bisa gitu orang Sunda di tengah perlawanan Aceh yang sedemikian kuat gitu, terhadap pemerintah kolonial, kemudian memilih sikap untuk menjadi seorang kolaborator, gitu ya. Walaupun ya saya kira itu sisi yang tidak bisa dipungkiri, ya. Walaupun saya kira kontribusi besarnya tidak juga bisa kita abaikan, gitu ya, terhadap hazanah sastra Sunda yang sedemikian kayanya. Tapi memang sikap-sikap itulah yang perlu terus digali, saya kira, ya, tanpa saya kira kita perlu berapologi, ya, bagaimanapun ya ini bagian dari data-data historis yang saya tidak bermaksud untuk kemudian menjudge dalam tanda petik negatif, ya, tapi ini sebetulnya sebuah informasi yang tidak bisa kita tutupi, ya, yang dalam informasi kajian sejarah ya memang ya fakta historis yang menjadi panglima begitu, yang tidak bisa kemudian kita tutupi. Tetapi sebaliknya saya kira justru Sanusi, kalau Sanusi seperti saya bilang tadi, ini prototipe saja ya sebetulnya, karena saya banyak mengkaji beberapa dua tokoh ini sebetulnya di beberapa tulisan yang sudah pernah saya buat. Sanusi juga berkebalikan dengan Hasan Mustafa, dia justru punya sikap yang saya kira konsisten, ya, untuk terutama dengan Belanda. Nanti beda cerita dengan Jepang saya kira, tapi dengan Belanda saya kira di beberapa karyanya dia sangat konsisten untuk mengkritik kebijakan-kebijakan kolonial itu, ya. Misalnya di Majah Ut-Tolibin, ia katakan bahwa dia menyebut setan ketika menafsirkan satu ayat itu, bahwa yang dimaksud setan itu ya pemerintah kolonial, ya, yang tukang mencegah orang untuk pergi haji, untuk masuk ke pesantren, ya, dalam arti meskipun tidak eksplisit menyebut pemerintah Belanda, tapi dia secara terus terang bahwa setan yang dimaksud adalah setan orang yang di situ disebut nyulayaan karena naon teh, ya, mereka yang mencegah orang untuk berhijrah ke Mekah dan pesantren. Dalam arti memang ada upaya bagi orang pesantren di sini, sudut pandang orang pesantren melihat bahwa kebijakan pemerintah Belanda untuk dan kaki tangannya, ya, dan pejabat-pejabat di bawahnya, penghulu, kemudian juga para bupati, residen yang berusaha untuk mempersulit, ya, orang-orang Islam, ya, untuk melakukan hijrah, mencari ilmu, menjalin koneksi jejaring keilmuan yang memang dari sejak lama itu dicurigai punya dampak politik yang sangat kuat, ya, terutama Turki Utsmani, ya, yang punya pengaruh besar di Hijaz waktu itu, ya. Yang ini sangat diwaspadai oleh Belanda, yang kemudian banyak pejabat-pejabat Belanda yang kemudian dikirim juga akhirnya ke Mekah, termasuk Snoek Groene, yang ya untuk mengawasi terutama orang Aceh, ya, dan para jemaah haji, ya, alumni haji yang kemudian juga selalu diwaspadai karena punya koneksi internasional yang dampaknya saya kira nanti terhadap perlawanan terhadap Belanda di Hindia Belanda, di Nusantara juga sangat kuat, ya, ya, karena pengaruh jejaring internasional itu tadi, ya. Ya, termasuk Sanusi saya kira punya ya pengaruh besar ketika sudah pulang dari Mekah itu, ya, sampai kemudian akhirnya berani untuk melawan para menak waktu itu, ya, menak kaum, gitu, sampai menyebut kasus misalnya tidak mau memuji Ratu Wilhelmina ketika khutbah Jumat misalnya.
kasus Abdaka Maulana itu ya, kemudian menyebut bupati dengan dalam jendol karena perutnya jendol sampai ditangkap akhirnya ya karena sangat kelihatan ya kebencian Sanusi kepada para pejabat itu ya. Terus ada pejabat yang juga menerima zakat itu juga dikritik habis-habisan oleh Sanusi. Saya kira banyak kasus yang kemudian akhirnya Sanusi diasingkan. Nah, ini kan kelihatan sikap yang tidak abu-abu saya kira ya. Beda dengan tadi ya para pejabat Belanda penghulu dalam hal ini yang merapat gitu ya, ya mungkin cara berpikirnya pragmatis begitu ya, karena kolonialisme kan masih kuat waktu itu, yang akhirnya kemudian ya tidak bisa dihindarkan ada prototipe orang Sunda yang menjadi kolaborator itu ya. Nah terakhir saya kira sebagai refleksi beberapa menit ini, jadi bagi saya sebetulnya sih kalau ada yang menanyakan apakah adil misalnya kita menempatkan orang-orang Sunda pada masa kolonial itu dengan cara pandang kita hari ini yang sudah mengenal nasionalisme ya, saya kira ya sama halnya dengan kita menilai seorang itu seorang pahlawan ya sama adilnya saya kira ya. Kalau ada yang disebut dengan pahlawan Aceh, pahlawan Sunda misalnya ya, yang anti kolonial ya, begitupun pasti hal yang sama di semua pertempuran, peperangan, saya kira selalu ada pihak-pihak yang berbeda ya, mengambil sikap saya kira ya. Tidak bisa kemudian kita istilahnya disangkopet daunkeun lah ya, bahwa orang Sunda itu semuanya semuanya patriot ya, enggak lah, pasti nggak bisa kita kemudian tolak bahwa memang ya, pilihan-pilihan politik itu menjadi sangat rasional saya kira ya, tergantung dengan kepentingannya masing-masing begitu lah ya. Dan itu ya makanya kemudian kita nanti akan tinggal memilih pada hari ini siapa yang menjadi pahlawan, siapa yang tidak, kan gitu ya. Jadi politik orang Sunda itu sebetulnya ya harus didasarkan pada fakta sejarah, bukan cara pandang mitos, interpretasi yang tidak berdasar. Misalnya ya banyak kan kita kemudian pada hari ini yang cenderung membuat interpretasi terhadap tradisi tertentu gitu ya, yang saya kira susah kita untuk kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta sejarah yang saya kira fakta sejarah memang menjadi acuan utama dalam kajian sejarah, termasuk juga dalam kajian politik orang Sunda ini ya. Dan yang terakhir, nah bagaimana dengan kan orang Sunda itu tadi yang saya sebut ya, orang Sunda kan punya nilai-nilai kesundaan yang tradisional gitu maksud saya ya, seperti ada tadi itu ya. Ternyata bagi saya sih tidak selalu konsisten ya. Misalnya tadi ciri sabumi cara sadesa, cai naherang lauk na benang, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, itu tidak selamanya konsisten saya kira ya, ya tergantung siapa yang menggunakan ungkapan itu ya. Ya kalau misalnya ciri sabumi cara sadesa ya bagi Hasan Mustafa ya ketika di Aceh menggunakan ciri sabumi cara dasa itu memang pas, dalam arti bahwa Hasan Mustafa menghargai situasi lingkungan orang Aceh ya sesuai dengan adat istiadatnya begitu dengan orang Aceh. Tapi kan posisinya sebagai seorang penghulu yang itu menjadi bahan ketidaksukaan mungkin bagi beberapa pihak lain ya, terutama dari kalangan pesantren gitu. Nah, termasuk tadi itu ya lulus jujur atau misalnya Sineger Tengah. Sineger Tengah itu kan pertengahan misalnya. Pertengahan itu sebetulnya kan jadi lahan perebutan tafsir saya kira ya. Siapa yang berada di tengah-tengah itu? Apakah Hasan Mustafa menjadi penengah atau Ahmad Sanusi orang yang Sineger Tengah? Ya kalau diinterpretasikan saya kira dua-duanya pasti mengakui itu Sineger Tengah. Itu pilihan tengah saja ya. Dengan alasannya masing-masing, dengan argumennya masing-masing saya kira ya. Jadi siapa yang menilai sikapnya berada pada posisi yang pertengahan, tergantung siapa juga yang menilainya begitu ya ketika berhadapan dengan pihak kolonial itu ya. Jadi di situ interpretasi ya tidak bisa lepas dari bagaimana kita menilai, menginterpretasikannya ya. Ya namanya juga sejarah. Sejarah ya tidak bisa lepas dari interpretasi begitu. Itu saya kira Pak Moderator yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.